Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Karanganyar, Bapak Heri Pramono SPD. Yang saya hormati narasumber kita pada hari ini yaitu Ibu Syafitri Pustarini Lestari SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Muhammadiyah 1 Karanganyar, peserta workshop yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dengan keadaan sehat dan berbahagia. Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini kita akan mengikuti serangkaian acara workshop dengan judul Menumbuhkan Budaya Positif dengan membuat poster keyakinan kelas dengan narasumber Ibu Syafitri Pustarini Lestari. Beliau adalah calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Kebumen. Bapak Ibu yang berbahagia, berikut akan saya sampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua acara inti, dan yang terakhir acara penutup. Sebelumnya marilah kita buka acara workshop hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Selanjutnya kita akan mengikuti acara inti yang akan diisi oleh narasumber kita Ibu Syafitri Pustarini Lestari. Kepadanya saya silakan. Mohon izin berdiri Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ba'da. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Karanganyar, Bapak Heri Pramono SPD, serta Bapak Ibu Ustadz-Ustadzah SD Muhammadiyah 1 Karanganyar yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama Bapak Ibu dalam acara workshop menumbuhkan budaya positif dengan membuat poster keyakinan kelas. Mudah-mudahan pada agenda siang hari ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dan terutama untuk sekolah kita SD Muhammadiyah 1 Karanganyar tercinta. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sebagai doa akhir, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Ini belum semangat, belum yakin, sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, semangat sekali, terima kasih. Nanti Bapak Ibu, Mrs. Ririn akan sampaikan beberapa tepuk ya untuk ASPI. Mungkin nanti di sela-sela kita workshop karena materinya cukup banyak. Nanti ketika dimunculkan Bapak Ibu, nanti kita bersama-sama untuk berlatih. Nanti kalau Mrs. Ririn sampaikan hai, Bapak Ibu menjawab halo. Kebalikannya seperti itu ya. Kalau Mrs. Ririn halo, jawabannya adalah hai, seperti itu. Coba kita coba ya. Hai. Halo. Hai, hai, halo. Hai, halo, hai. Hebat, luar biasa. Ada satu lagi. Nanti kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Nanti ada tepuk ketika Mrs. Ririn menyampaikan tepuk satu. Nanti Bapak Ibu begini. Prok, prok, prok.
itu tepuk 1 ya. Nanti kalau ada tepuk 2, prok prok prok, wush. Ingat-ingat ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga tepuk 3, prok prok prok, yes. Kita coba tepuk 1 dulu, prok prok prok, go. Tepuk 2-nya, wush. Tepuk 3-nya, yes. Kita coba ya. Tepuk 1, go. Tepuk 2, wush. Tepuk 3, Yes. iya, luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Bapak Ibu sangat luar biasa semangat, insya Allah. Mujahid-mujahidah SDN 1 Karanganyar siap menerima informasi baru terkait budaya positif. Silakan Ustazah kita untuk masuk ke dalam materi. Bapak Ibu, ini Mrs. tampilkan penuh dengan warna-warni karena sama halnya dengan hidup kita, dengan anak-anak didik kita, semuanya adalah berwarna. Ada warnanya sendiri-sendiri, ada yang hijau, ada yang pink, ada yang oranye dan lain sebagainya. Itu ibaratnya adalah anak kita semuanya punya bakatnya masing-masing, punya minat masing-masing. Oke, kita sebelum ke budaya positif Bapak Ibu, yang pertama ya, nah ini dulu tadi. Nah, ini goalsnya apa sih Bapak Ibu? Yang pertama ini dari sini ya Bapak Ibu. Dari sini, ini adalah awal dari materi kita, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Apa sih filosofinya? Kemudian nanti kita akan naik lagi belajar terkait dengan nilai dan peran. Naik lagi ketika Bu Guru, Pak Guru sudah punya nilai dan perannya, pasti punya visinya. Lah ini kita naik ke sini, baru menciptakan suasana positif di sini, di budaya positif. Goalsnya apa? Goalsnya adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama, apa ini Miss Martin? Beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Oke, kemudian yang kedua, apa ini Miss Anjali? Kebinekaan global. Oke, yang selanjutnya adalah gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini yang akan kita ciptakan kepada anak-anak kita. Ya, prinsip yang seperti ini, profil pelajar Pancasila. Oke, yang pertama Bapak Ibu, apa sih filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro? Apa yang Bapak Ibu ingat ketika mendengar Ki Hajar Dewantoro? Yang paling diingat apa semboyannya Bapak Ibu? Oh, berikan gaya ini. Tidak dari depan. Ingat so. Imadio. Turburi. Iya, dibuat semuanya Bapak Ibu. Karena tadi kita ingatnya turburi ada dan gaya ini. Kenapa ingatnya begitu? Biasanya di topi, di logo begitu ya. Oke, next Ustazah. Oke. Ini dia, ini beliau, oke Bapak Ibu, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Ada apa di sana? Ini jadi misi jalan-jalan. Ini adalah menuntun Bapak Ibu, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Filosofinya adalah menuntun Bapak Ibu. Sesungguhnya di sekolahan kita menuntun itu sudah kita upayakan. Dari pagi kita mulai pembiasaan untuk menjemput anak-anak dengan senyuman, dengan semangat. Kemudian pagi hari pembiasaan hafalan, sholat, kemudian menumbuhkan karakter. Misalnya ada yang butuh bantuan maka harus ditolong dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu, kita itu harus menuntun. Kemudian yang kedua, pendidik adalah petani Bapak Ibu. Kita ini petani Bapak Ibu, anak-anaknya berarti adalah iya lahannya atau sawahnya atau pekarangannya atau kebunnya. Maka Bapak Ibu, kita sebagai pendidik
harus bisa satu memilih bibitnya yang baik, mengolahnya, memberi pupuk. Itu kita, karena menurut Ki Hajar Dewantara ini pendidik itu adalah petani. Sudahkah kita memilih pupuk yang baik untuk anak-anak kita? Artinya memilih pelajaran strateginya yang sudah paling tepat. Nah, itu Bapak Ibu, kita mari renungkan karena ini menjadi filosofi. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Nah, di sini ya, budi pekerti. Sama, sudah gandeng ya tadi dari penuntut, budi pekerti. Otomatis Bapak Ibu secara tidak langsung kita menanamkan budi pekerti itu. Bermain Bapak Ibu, kita harus tetap memperhatikan anak-anak itu kodratnya adalah bermain. Jadi tidak Bapak Ibu secara konvensional terus menerus, anak-anak juga bosan Bapak Ibu. Jadi tetap diselingi karena anak-anak punya hak bermain. Maka ajaklah Bapak Ibu anak-anak untuk bermain. Kemudian yang selanjutnya ini adalah berpihak pada anak. Kita melayani apa yang anak-anak butuhkan, ketika ada kendala kita bantu dan sebagainya. Ini adalah paket dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, kita lanjut. Kemudian yang selanjutnya setelah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, sampailah kita kepada nilai-nilai dan peran guru penggerak. Apa Bapak Ibu sesungguhnya? Ini dia, ya, berpihak pada murid. Kemudian mandiri, bagaimana kita mengupayakan mereka itu menjadi mandiri gitu. Karena goalsnya kita adalah peserta didik ya Bapak Ibu. Reflektif, memberikan refleksi pada setiap pembelajaran, refleksi. Anak-anak hari ini senang belajar dengan Ustazah, hari ini materinya menyenangkan, apakah ada yang perlu diperbaiki? Itu adalah refleksi. Kita merefleksi. Anak-anak diupayakan untuk bisa memberikan pendapat terkait dengan pembelajarannya atau mereka inginkan juga. Kemudian berkolaborasi, bagaimana anak-anak nanti bisa bekerja sama dengan temannya. Makanya ada yang namanya berkelompok dan sebagainya. Ini tujuannya ya, di kolaborasi. Inovasi pasti akan muncul bagaimana untuk menginovasi segala sesuatunya. Ini adalah tugas yang disediakan, tapi kurang lebihnya adalah semacam ini. Oke, selanjutnya di sini adalah menuju visi Bapak Ibu. Ternyata dalam membangun visi itu kita ada metode itu strateginya. Pendekatannya adalah itu tadi, inquiry apresiasi. Apa Bapak Ibu yang namanya inquiry apresiasi? Nah, ini setidaknya adalah landasan yang berpikir, yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang atau organisasi. Nah, tujuannya nanti adalah untuk mendapatkan visi yang kuat. Jadi sekolahan kita ini kira-kira hal-hal positifnya apa aja, kita susun dulu. Nah, baru nanti kita akan menguraikannya dengan tahapan itu. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa diskusikan terkait dengan visi. Bapak Ibu kemarin juga setiap jenjang sudah membuat visi-misi ya, dan itulah contohnya. Tapi mungkin kita belum memperhatikan secara detail. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu berpasangan, ya, berpasangan yang tidak punya pasangan yang bertiga yang bapak-bapak. Ini akan bacakan. Berarti misalnya Miss Martin dengan Mrs. Isti yang dekat saja, ya. Coba Bapak Ibu Mrs. akan sampaikan ini. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka, ya. Tugasnya mengepalkan salah satu tangan Anda. Bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di tangan Anda. Sangat berharga bagi Anda. Sangat berharga, garis bawah ya. Kemudian
sesuatu yang berharga bagi kita pasti akan kita jaga dengan sebaik-baiknya dan kita hasilkan dengan baik supaya tidak diambil atau direbut oleh orang lain. Baik. Luar biasa. Ya, kalau Miss Fatin kira-kira mau membuka nggak, Miss? Oh nggak mau karena Harus harus dipertahankan harus dipertahankan. Oke, next. Apa iya harus dipertahankan? Coba Ustazah kita lanjutkan. Oke, ini Bapak Ibu, ini terkait dengan kontrol diri. Karena segala sesuatunya itu Bapak Ibu tidak mau membuka karena memang Bapak Ibu sudah men-setting diri Bapak Ibu untuk tidak membuka. Kalau Mrs. balik lagi, Pak Fuad, kepala tangan Pak Fuad, nah itu ada sesuatu yang akan dibagi kepada Ustadz Rian. Ustadz Rian membukanya, coba silakan. Iya. Jadi kesimpulannya adalah di situ ada kontrol diri. Berarti kesimpulannya segala sesuatunya adalah sumbernya diri. Betul Bapak Ibu. Itu ya. Jadi mau bagaimanapun kita mengupayakan, kalau tidak mau bergerak, tidak mau berubah, ya akan seperti itu. Nah itu pertama-tamanya dari ilmu disiplin positif. Next Ustazah. Ya, ini nanti akan kita bahas disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan sampai nanti ke restitusi. Oke, next Ustazah. Ya, oke Bapak Ibu, ini disiplin positif adalah, nah maknanya itu yang di sini Bapak Ibu. Nah, dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro maupun Dian Gus, artinya belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Jadi ibaratnya Bapak Ibu, tadi kita bukan mempertahankan karena kita keras kepala, tapi hal yang baik, suatu kebajikan, maka kita akan pasti pertahankan hal yang baik seperti itu nih Bapak Ibu. Teorinya apa sih Bapak Ibu? Ini dia. Dari kontrol teori ilusi bahwa semua pengetahuan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini ilusinya ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu kan ilusinya. Kita sebagai guru bisa nggak memaksa kita, kamu harus begini? Kalau tidak muncul dari diri sendiri, iya, semuanya adalah nanti kita akan sampai ke ke teori motivasi. Oke, kita lanjutkan Ustazah kita. Oke, nah ini Bapak Ibu teori motivasi ya. Yang pertama ini menurut Dian Gus dalam bukunya Restructuring School Discipline, ini ada 3 motivasi. Yang pertama Bapak Ibu, 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya sudahlah ya, nanti disampaikan Bapak Ibu atau nanti dari kepala sekolah menyampaikan, Bapak Ibu kita akan melaksanakan seminar di Nulimugo. Berarti Bapak Ibu akan menyampaikan pasti iya. Mungkin barangkali salah satunya di poin 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, daripada nanti aku nggak itulah. Ini motivasinya Bapak Ibu. Kemudian munculnya apakah dari diri sendiri Bapak Ibu? Bukan ya, karena ya soalnya nanti kepala sekolah itu, nah ini bukan dari diri, namanya dari luar, dari eksternalnya, daripada nanti saya dihukum. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah ini dia mendapatkan pujian, kemudian merasa bahwa nanti ketika itu dapat pengakuan dan lain sebagainya. Ketika seperti itu berarti masih mengharapkan segala sesuatunya bermuncul dari diri sendiri. Ini adalah teori motivasi yang kedua. Yang paling utama, yang ketiga Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang diinginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasinya jauh lebih dalam jangka panjang karena muncul dari dalam diri. Iya, saya mau ke seminar sana karena memang saya butuh ilmunya juga. Bismillah, saya niat ibadah, insya Allah akan mendapatkan
amal kebaikan. Satu saya juga amal kebaikan, kemudian nanti nah itu banyak lain. Itu karena memang itu adalah mindset. Tadi berhubungan dari mulai diri sendiri yang mengontrol sampai ke motivasi. Ya selanjutnya, sepertinya ada pertanyaan pematik ini saudara kita. Nah pertanyaan pematiknya ini nanti bisa juga ke bapak-bapak ya salah satunya. Nah ini, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang menguji Anda, apakah Anda akan datang tepat waktu untuk mengajar murid Anda? Jelaskan alasannya. Dari kelompok bapak-bapak, siapa ini? Ustaz ya? Ya, tentu saja bagi seorang guru adalah seorang yang dipercaya perkataannya dan juga ditiru akhlaknya, maka mengajarkan kalau kita berangkat sekolah harus tepat waktu, itu mengajarkan kedisiplinan untuk diri kita sendiri, dan bagi murid-murid kita tentu saja kita akan menjadi teladan bagi mereka, maka sangat penting dan tanpa mengharapkan ujian dari guru lain. Karena apa? Karena kita sendiri yang membutuhkan motivasi untuk membuat diri kita selalu disiplin. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus selalu disiplin. Jangan hanya berangkat tepat waktu, tapi menjalani kehidupan yang lainnya. Mungkin seperti itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Kembali saya kembalikan kepada Mrs. Rini. Ya, terima kasih Ustaz ya, luar biasa. Mungkin ada yang akan memberikan umpan balik dari sebelah sini. Monggo, siapa? Miss Yati. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Melihat dari ini kan seandainya begitu, apabila di sekolah tidak ada peraturan yang mengharuskan bahwa kita semua itu harus disiplin dan lain-lain gitu. Pada dasarnya melihat kalau di SDM itu tidak, alhamdulillah tidak. Melihat beberapa SD lain begitu, meskipun sudah ada peraturan, tetap saja banyak yang datang terlambat. Sekalipun notabene itu adalah seorang guru. Apalagi tidak ada aturan yang mengharuskan bahwa guru harus datang tepat waktu. Kembali lagi itu kepada pribadi masing-masing. Tapi ketika tidak ada peraturan yang mengatur, maka manusia merasa seperti dibebaskan untuk melakukan apa saja begitu kan. Kemungkinan tidak, maksudnya kemungkinan guru-guru banyak yang mungkin akan tidak datang tepat waktu begitu Misis. Itu dari saya. Tapi murid-muridnya sudah di kelas menunggu Miss Yati. Banyak kasusnya begitu. Ya oke, ini cerita kementerian itu munculnya adalah dari diri karena keteladanan. Kalau Miss Yati dari contoh luar, mungkin barangkali kalau tidak ada peraturan di sisi tidak menjamin. Mungkin seperti itu. Berarti memang belum muncul motivasi dari dirinya. Ya, ini luar biasa ya, karena memang sesungguhnya ini diskusi biasa seperti itu di Bapak Ibu sehari-hari kita lakukan. Oke, luar biasa ya, luar biasa sekali Bapak Ibu. Oke, lanjut Ustazah kita. Nah, lanjut aja yang ini. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian ketika tadi dari misi apa yakin kalau guru-guru tadi sudah ada peraturan, sudah ada penghargaan, akan juga sama akan muncul. Ternyata Bapak Ibu dari penghargaan ini juga bisa menjadi hukuman Bapak Ibu. Kemarin kita diskusi juga di kita baru terbuka lah, artinya iya ya, ketika ditanya dari fasilitator, biasanya di sekolah Bapak Ibu gimana? Ya, kita memberikan hadiah untuk anak-anak supaya termotivasi begitu. Ketika anak-anak nanti bisa mendapatkan piala atau mungkin peringkat begitu, biasanya masih ada apresiasi. Belum sebetulnya kita memunculkan motivasi. Ternyata begini Bapak Ibu, dihukum dengan penghargaan. Dari pernyataannya aja sudah bisa kita garis bawahi. Ternyata penghargaan bisa menjadi hukuman. Mungkin kalau kita hanya ya oke, kepada misalnya Mas Rehan kayak gitu, tapi kita tidak ada motivasi untuk ngobrol dengan anaknya, itu memang
yaudah nanti aku ini dapat hadiah dan enggak kayak gitu ya. Kalau tidak diimbangi dengan artinya diskusi begitu pendampingan. Bapak Ibu, ini kita lihat saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak akan berperilaku tanggung jawab. Nah, ternyata Bapak Ibu, ini dia. Barangkali mereka akan berasumsi tidak akan melakukannya. Mereka juga tidak akan memilih untuk melakukannya karena memang tidak muncul dari diri tadi. Jangka waktunya ini pendek sekali, ya. Jangka waktunya bisa pendek, tidak panjang bagi anak-anak. Ketika mendapatkan penghargaan, mereka akan merasa ya pokoknya nanti aku juga akan tetap semangat belajar dan sebagainya. Ini kemudian, nah, menjadi penghargaan yang tidak efektif, sia-sia kalau tidak ada pendampingannya dari hati ke hati. Nah, ketika Bapak Ibu memang tidak ada motivasi ke anak pendampingan, ini juga bisa merusak hubungan. Karena kalau misalnya jualannya ini ya mesti misalnya Miss Marianti terus ya memang bakatnya adalah menyanyi. Mungkin Miss Laras tidak berkesempatan untuk itu gitu ya Miss Marianti. Ya maksudnya seperti itu ya, karena memang di bidangnya masing-masing. Nah itu memang kita perlu sekali ngobrol dengan anak-anak memang bakatnya masing-masing. Mengurangi ketepatan ini misalnya di dalam dunia kerja juga, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Anak-anak jadi balik lah orang hadiah gitu ya, kadang-kadang menghukum. Nah yang paling oke ya ini memang motivasi dari dalam diri mereka gitu. Tapi itu PR untuk kita bersama ya Bapak Ibu, supaya anak-anak muncul dalam diri mereka sendiri. Oke, next Ustazah. Nah, kita sampailah pada keyakinan kelas Bapak Ibu. Ada yang bertanya, Mrs. apa perbedaan kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Dulu di awal Miss berpikiran bahwa oh mungkin kurikulum merdeka namanya bukan kesepakatan lagi, tapi keyakinan begitu. Mungkin ada baru begitu. Ternyata tidak Bapak Ibu. Ada kesepakatan yang disepakati bersama-sama, tapi yang sudah diyakini namanya keyakinan kelas seperti itu. Apa pembentukannya Bapak Ibu? Ini bersifat abstrak, ya, rinci, lebih konkret, kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal dan dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak dan mudah diingat. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga sekolah hendaknya itu berkontribusi, dan yang paling akhir itu ending adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi nanti Bapak Ibu ketika sudah di kelas ada kesepakatan kelas itu boleh ditinjau kembali dari waktu ke waktu ya Bapak Ibu. Dan kemarin ada masukan begitu dari fasilitator, misalkan kita mengajar, boleh loh kita misalnya di awal, oke disiplin mengingatkan bahwa kesepakatan kelas kita adalah satu disiplin, kelas kita bersih dan sebagainya. Disepakati ya masih seperti ini, ya Miss, tapi memang masih seperti itu. Tapi Miss sepertinya harus diubah, ditambah. Nah kita nanti berarti memang harus mengubahnya seperti itu keyakinan kelas. Oke Bapak Ibu, ini sambil nanti Ustazah mencoba untuk membuka, Bapak Ibu mungkin Miss Devi bisa membantu setiap masing-masing kelas diberikan satu kertas ini, dan juga spidolnya belum diambil. Oh sudah. Oh iya. Jadi minta tolong spidolnya ada 3 warna di setiap jenjang. Nanti yang memungkinkan untuk dihias ini juga nanti boleh dibantu. Bapak Ibu, sekarang kita membuat keyakinan kelas
kelas dulu, nanti sambil Ustazah kita mencoba lagi untuk slide-nya. Nah ini Miss Debbie Batu, Miss Anja nanti dengan Miss Martin atau bagaimana? Ya nanti boleh bagaimana ya, nanti didiskusikan. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelasnya ditulis di situ, dihias sebaik mungkin dengan menggunakan kalimat-kalimat positif. Ya, oke. Ya ini contohnya Bapak Ibu. Nah ini dia. Misalnya contoh di poin itu di sini salah ketik ya. Misalkan jangan berlari di kelas, itu negatifnya. Tapi kalau menjadi keyakinan kelas menjadi berjalanlah di kelas. Seperti itu. Jadi menggunakan kalimat-kalimat positif. Nah ini ada lagi saling menghormati misalnya. Nah itu ya Bapak Ibu. Jadi contoh-contohnya dibuat menggunakan pernyataan yang positif, dihias sebaik mungkin. Nanti Bapak Ibu itu menjadi hasil karya workshop pada siang hari ini. Silakan kerja yang Bapak-bapak ya berarti di kelas lah misalnya seperti itu. Kira-kira apa keyakinan kelas yang akan disepakati, begitu ya. Yang kelas Misla berarti membuat sendiri, misinya juga dengan Miss Debbie sendiri. Berarti kekurangan kertasnya saja kita ya dibantu. Nah, oke. Iya, siap. Yang bapak-bapak pilih bertiga, nggak apa-apa saudara kita. Yang di kelompoknya Miss Debbie juga kurang kertasnya satu lagi. Iya, kelas 4 sendiri, kelas 4 juga sendiri. Yang di situ juga kertasnya kurang satu. Kertasnya kurang satu lagi. Usaha kita. Iya. Nah, oke Bapak Ibu, silakan ditulis keyakinan kelas berapa, apa saja yang memang sudah disepakati di kelas bersama anak-anak, dibuat dituliskan di situ. Oke, mungkin bisa dibantu musik Ustazah karena mungkin waktunya lama seperti itu. Masih asyik dengan estetik bunganya. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Ya, di kelas 1 sudah sampai mana? Oke, judulnya. Alhamdulillah. Oke.
SGV. Etika dan tata krama, kemudian salam, sapa, disiplin seperti yang lain, rajin, tekun dan antusias belajar, kemudian terakhir meminta tolong ketika butuh bantuan. Ya, itu mudah diingat ya. Yang kelas 4 ini apa Miss Winda? Masya Allah. Keyakinan kelas 4 yang pertama menyayangi sesama, yang kedua berbicara sopan dan santun, berperilaku sopan dan santun, berbagi dengan teman, tolong menolong, menjaga kebersihan, disiplin waktu, berani minta maaf, tanggung jawab, serta salam, senyum dan sapa. Mantap, luar biasa ya. Yang kelas 2 masih dengan menghiasnya. Guru kelas bawah biasanya itu imajinasinya luar biasa ini yang mau dituangkan di situ. Kelas 3 dulu, silakan sebutkan nanti gantian dengan yang kelas 5. Keyakinan kelas 3 yang pertama beribadah dengan baik. Maksudnya yaitu saat religious obligation, saat berdoa, saat sholat duha, mengerjakan itu dengan baik, dengan khusyuk dan dengan tertib, tidak disambi dan lain. Kemudian yang kedua mendengarkan orang lain yang sedang berbicara. Yang ketiga sopan santun. Yang keempat menghargai dan menghormati. Yang kelima disiplin dan tepat waktu. Yang keenam belajar dengan semangat. Dan yang ketujuh menjaga kebersihan dan kerapian. Ini sudah pernah ini berarti disepakati bersama juga di kelas ya Miss ya? Oh iya, oke, luar biasa. Yang kelas 5 siapa yang menyampaikan? Miss. Siapa ini yang memiliki? Oke, untuk keyakinan di kelas 5 memang tidak terlalu banyak, tapi insya Allah akan mencakup semuanya. Yang pertama yaitu saling tolong menolong, kemudian berbicara dengan sopan, saling menghormati, saling menyayangi sesama, saling menghargai dan taat berbudi. Oke, siap. Dan bapak-bapak belum sampai juga ini, ya. Orangnya masih hitam, belum berwarna. Biasanya bapak-bapak mewarnai hidup loh ini kok belum mewarnai hidup ini. Ya, masih pencarian ya bapak-bapak ya. Oke, siap. Ini yang sudah. Mas Agus siap menyampaikan? Ya, silakan Mrs. Isti. Untuk kelas 1, keyakinan kelas kita adalah yang pertama menyayangi sesama, menghargai orang yang berbicara, disiplin dengan datang tepat waktu, menghargai perbedaan, taat beribadah, menjaga kebersihan dengan membuang sampah di tempatnya, berbicara dengan sopan, saling tolong menolong dan selalu semangat dan ceria. Ada cerianya. Satu selalu semangat dan ceria. Yang kelas 2 sudah siap untuk dipresentasikan? Iya, oke, silakan Miss Anjel. Keyakinan untuk kelas 2 yaitu sopan dan santun, disiplin dan tepat waktu, saling menyayangi, menjalankan sholat duha dan sholat duhur dengan tertib di sekolah. Oh, ini masih kurang 1 ya? Oh, masih kurang 1. Oke, semuanya luar biasa. Oke, Bapak Ibu, artinya keyakinan yang diyakini oleh kelas, oleh guru dan murid-muridnya ini adalah diyakini, dimotivasinya adalah anak-anak munculnya dari dalam diri mereka untuk melakukan itu tanpa paksaan, tanpa ada ancaman. Disiplin waktu, beribadah, tepat waktu. Apa sudah siap yang ustaz-ustaz untuk menyampaikan? Oh sudah, silakan siapa yang menyampaikan? Keyakinan kelas yang pertama mengucap salam dan izin ketika masuk dan keluar kelas. Yang kedua mendengarkan dan memperhatikan ketika guru menjelaskan. Yang ketiga mengembalikan barang yang dipinjam pada bukanya kembali. Yang keempat mengucap terima kasih ketika dibantu. Yang kelima membuang sampah pada tempatnya. Ya, terima kasih. Belum selesai biasanya itu ya. Warnanya sudah sedikit berwarna. Oke Bapak Ibu, nah ini dia terkait dengan kebutuhan kita. Ternyata ketika kita melakukan sesuatu, sesungguhnya dalam diri kita memang ada kebutuhan yang sedang kita cari. Apa sih? Ada kebutuhan untuk bertahan hidup,
kemudian kebutuhan untuk disayangi, diterima, sayang dan diterima. Nah itu ya Bapak Ibu. Kadang-kadang mungkin teman-teman kita ada yang aksinya jahil sekali. Kita harus cek sebetulnya kebutuhannya apa sih. Oh ternyata memang butuh kasih sayang, dia sangat perhatian ke kita. Kemudian ada yang mengambil roti temannya, diambil begitu dimakan. Kira-kira yang dibutuhkan apa Bapak Ibu? Kan mengambil roti temannya kayak gitu. Kira-kira yang dibutuhkan berarti apa? Makanan yang bertahan hidup. Barangkali tidak sarapan. Nah itulah ya. Ternyata ibu kita harus mengubah mindset kok. Kalau menurut kita begini memang ada yang melatar belakangi. Termasuk diri kita. Kita melakukan sesuatu ada ininya. Kira-kira apa sih kita nih bertahan hidup? Butuh kasih sayang, butuh perhatian atau yang mana? Itu ya. Oke kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya ini sebentar lagi Bapak Ibu. Nah sekarang yang ini, tapi sebetulnya dalam siapa sudah kamu eksplor ya, mungkin dari yang kelas bawah ini, dari kebutuhan hidup kita. Bapak Ibu, siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan? Coba Mrs. pengen yang pertama ini Miss Martin yang menjawab. Siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Terima kasih Mrs. Ririn. Saya akan menjawab pertanyaan siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda. Menurut saya orang yang paling penting dalam hidup saya itu pasangan saya sendiri. Ya. Mohon maaf ya, yang belum punya pasangan sabar dulu. Karena secara tidak sadar itu kita akan terbawa orang yang paling dekat dengan kita, baik itu dari karakter atau misalnya kalau karakter enggak, maksudnya dari pola hidup sehari-hari. Kalau pasangan kita baik otomatis kita juga baik, tapi kalau pasangan kita kurang baik otomatis akan terbawa juga seperti itu. Oh iya. Sekarang yang kedua, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling Anda inginkan untuk diri Miss Martin sendiri? Apa yang diinginkan sih? Karakter yang seperti apa yang barangkali belum muncul dari Miss Martin? Karakter apa ya? Karakter yang baik tentunya. Karena ya, memang saya sendiri merasakan saya itu belum baik. Nah, otomatis yang saya inginkan karakter yang sifat-sifat yang baik. Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi ya. Sebelah sini, siapa yang mau jawab? Siapa dulu ya? Karena saya belum memiliki pasangan, jadi orang yang paling penting dalam hidup saya adalah kedua orang tua saya. Kenapa Miss Devi? Karena mereka yang agak istirahat. Oh iya. yang anak mereka yang selalu mendukung saya dalam keadaan apapun. Ya. Cukup. Oh iya, oke. Nanti. Ya, terima kasih. Oke. Yang kedua berarti kalau kita mau berantem boleh mau tidak sih ya? Boleh ya? Kan ngobrol ya diskusi. Coba satu kita. Moderatornya ngantuk lagi. Oh iya, moderatornya ngantuk. Ustazah, coba karakter atau sifat apa yang paling Anda inginkan nih yang belum muncul mungkin barangkali atau sedang dimotivasi untuk muncul, coba Ustazah. Terima kasih. Untuk saya sendiri, karakter yang ingin saya inginkan dari saya yang pertama itu kontrol diri. Karena saya merasa sebagai perempuan sering sekali terbawa oleh perasaan, terkadang perasaan yang didahulukan daripada sebenarnya kita tahu yang benar yang mana, tapi karena perasaan didahulukan makanya kadang nggak sesuai gitu, seperti itu. Lebih ke pengendalian diri. Pengendalian diri. Iya, luar biasa. Apa satu lagi dari bapak-bapak? Mungkin ya? Perempuan siapa orang yang paling penting dalam hidup? Ya, mohon izin Bapak. Siapa yang paling? Terima kasih kepada Miss Yudin. Iya. Yang paling penting. Orang yang paling penting dalam hidup saya
waktu ibu saya masih hidup tentu ketemu ibu. Sekarang ibu sudah meninggal. Jadi sekarang pendamping saya. Dia yang bisa mewarnai hidup saya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, oke. Ya, kita jadi belajar ya. Saya tapi kayak gitu momen-momen seperti saya juga kadang terbawa emosi ya. Jadi yang paling penting dalam hidup ya pasti kita semua ada ya orang yang paling penting dalam hidup kita begitu ya. Sekarang monggo jawaban itu disimpan di hati masing-masing Bapak Ibu karena pasti kita punya orang yang paling penting seperti itu dalam hidup. Mungkin ada beberapa fase seperti Pak Fuad sampaikan. Dulu mungkin saya ibu karena ibu sudah tidak ada, sekarang adalah istri pendamping hidup. Nah itulah mungkin ada beberapa fase peralihan begitu ya. Oke, luar biasa. Sobat kita dulu, hai. Tepuk 1, go. Tepuk 2, tepuk 3, yes. Masih dari kamu kasih. Oke, siap selanjutnya saudara kita. Nah ini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Kita mau milih jadi yang mana sih? Nah ini kalau kita milih jadi yang penghukum. Menghukum itu ada fisik, ada verbal. Guru-guru dalam posisi yang seperti ini misalnya patuhi aturan saya atau awas. Itu ada hukuman. Kemudian bisa dilanjut atau bagaimana Mas? Oh iya, kamu selalu saja salah. Selalu pasti kamu yang terakhir selesai seperti itu. Ketika nadanya penghukum ibu itu nadanya tinggi, matanya melotot, jarinya menunjuk secara tidak sadar. Nggak tahu kenapa itu tiba-tiba mesti mata kita jadi begitu. Karena memang ada pesan dari amarah, pesannya ke otak, yang itu yang udah ke badan kita. Nah kita tinggal mau memilih yang ini apa enggak, karena hasilnya murid kita marah Bapak Ibu, dendam kepada kita, ya. Justru mereka tidak akan belajar bahwa mereka harus lebih berani. Oke ya, ini yang pertama. Yang kedua, nah ini dia membuat rasa bersalah. Mungkin kita pernah melalui semuanya ya Bapak Ibu. Ya, saya sebagai seorang guru juga mungkin pernah kayak gitu ya, pernah begitu. Walau tidak sering tapi pernah. Nah ini dia contoh-contohnya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Ini berarti gurunya sebel banget ya. Pola balik sih. Nah terus kemudian berapa kali kan Bapak harus memberitahu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu tentang perbuatan ini? Nah ini dia. Nah ini ada penilaian buruk terhadap mereka. Murid merasa tidak berharga. Murid akan merasa sangat bersalah. Nah merasa bersalah secara bahasanya adalah dia akan tumbuh tidak tumbuh sadaran, terus mereka akan menilai ya memang aku bersalah, memang aku tidak pantas. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah ini hati-hati Bapak Ibu. Yang dua kita buang, sudah tidak ada lagi. Yuk yang ketiga kesadaran sebagai teman. Nah ini dia. Ayo bantulah demi Bapak ya, bantu ya misalnya seperti itu. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Dengan seperti ini, nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya juga pasti kita akan merapat kepada anak, kemudian mata dan senyum seperti itu nih Bapak Ibu. Murid juga akan merasa senang. Positifnya seperti itu. Apa negatifnya? Negatifnya muridnya akan tergantung kepada kita. Jadi tidak setiap waktu kita mulanya adalah memposisikan sebagai teman. Ada kalanya teman, ada kalanya keempat, kelima. Keempat apa? Ya, yuk yang keempat Ustazah. Pemantau, kita mengawasi mereka. Peraturannya apa? Nah, apa yang telah kamu lakukan?
Sanksi atau konsekuensinya apa? Kita cukup dengan bahasa yang seperti ini. Kira-kira memilih yang melotot matanya apa memilih yang seperti ini, Bapak Ibu? Yang seperti ini yang melotot, udah darah kita naik, terus mukanya nggak beratur, mukanya pas-pasan nggak beraturan kayak gitu ya. Nah, ini mendingan yang seperti ini. Yang paling luar biasa ketika Bapak Ibu menjadi posisi manajer seperti ini. Posisinya bersama murid mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ya, mereka mungkin posisi duduknya juga berhadapan, saling mengerti dan sebagainya. Bahasa tubuhnya tidak kaku. Contoh, ini adalah percakapan. Pak Guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Iya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal, begitu. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu. Ini seperti ini Bu, Bapak Ibu. Ini adalah posisi manajer yang paling tepat. Anak-anak kira-kira akan nyaman nggak dengan kita? Nyaman ya, karena badan kita juga tidak kaku, nada suaranya juga tulus kepada mereka. Oke, kita lanjutkan. Bapak Ibu, mari. Nah, sebelum kesini Ustazah, mungkin nanti kita akan melihat video dulu terkait dengan apa sih restitusi itu. Nah, ini sudah ada video. Modelnya adalah Faris kelas 6 dengan sutradaranya ya, ini saudara kita. Waalaikumsalam. Oh iya Mas Faris, mari kita ngobrol dulu. Silakan Mas Faris, silakan boleh duduk. Mas Faris, sepertinya hari ini ada kebiasaan yang berbeda. Ada yang mau disampaikan Mas Faris dan Mrs. Riri? Harus hari ini terlambat sekolah kan kita menggunakan baju batik Mas. Oh begitu, terlambat sekolah dan tidak menggunakan baju batik. Kenapa? Pasti ada alasannya. Harus minta maaf Miss. Soalnya hari ini Faris namanya kesiangan, jadi terlambat sekolah. Terus tidak memakai baju batik, hari ini memakai kemeja. Kenapa Mas Faris? Faris lupa menyiapkan kemeja, jadi menggunakan kemeja biasa. Baik, terima kasih atas kejujurannya. Berarti dari pengalamannya hari ini, kira-kira apa yang perlu diperbaiki Mas Faris? Insya Allah Faris akan bangun pagi supaya tidak terlambat sekolah. Selain itu Faris akan menyiapkan baju batik sebelum berangkat sekolah. Baik, berarti keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati sudah bisa kita sepakati bersama ya Mas? Iya, silakan Mas Faris bisa kembali ke kelas mengikuti pelajaran. Terima kasih ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris kelas 6 SD Mutu Karanganyar. Dengan pendampingan yang dilakukan Mr. Ririn, yaitu restitusi, saya jadi lebih paham untuk menerapkan keyakinan sekolah untuk datang tepat waktu dan memakai seragam. Setelah restitusi, saya akan datang tepat waktu dan memakai seragam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ketika Bapak Ibu dengan siswa-siswanya polanya adalah seperti itu, menentukan anak-anak melakukan terlambat berarti ada kebutuhan yang mereka sedang tampilkan di sana. Kenapa ya? Kemudian setelah itu Bapak Ibu memposisikan mau milih yang mana? Mau milih yang teman? Ya, tadi kemudian sebagai pemantau atau sebagai manajer seperti itu di sana. Oke, kita lanjutkan pada ini tinggal titik-titik yang terakhir Bapak Ibu. Nah, kepada segitiga restitusi. Restitusi itu apa sih? Nah, ini dia nanti. Restitusi yang pertama Bapak Ibu menstabilkan identitas tadi yang tidak dengan nada penghukum. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna Mas gitu. Kemudian
ini juga kita bisa menyelesaikannya. Kamu berhak merasa seperti itu. Apa kamu sudah mencari teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu seperti itu namanya menstabilkan identitas. Jadi kita menghargai mereka. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk daripada ini ya, katanya begitu bu gurunya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Mungkin ketika murid kita berkelahi yang seperti itu ya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus ada yang ditambah sikapnya seperti itu. Nah, ini adalah dalam validasi tindakan. Menanyakan keyakinannya, apa yang kita percaya sebagai di kelas atau di dalam keluarga, nilai-nilai apa yang kita sepakati, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Jadi kita memang mengembalikan kepada mereka. Tujuannya adalah biar muncul motivasi dari dalam dirinya sendiri, ya, bukan karena intimidasi. Aku takut sama ustazah, aku takut sama ustaz, aku takut sama Mrs. Ririn. Bukan, yang kita goalskan adalah dari motivasi intrinsik. Seperti itu, Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan? Sepertinya ini sudah selesai ya saudara. Nah, yang terakhir, terima kasih pada Bapak Ibu yang luar biasa pada kesempatan sore hari ini. Semangat untuk menjadi guru-guru terbaik di Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Ya, semangat bergerak menggerakkan. Mungkin Mrs. tutup begitu Mrs. Ya, Mrs. Riri tutup, nanti Mrs. kembalikan kepada moderator. Kurang lebihnya mohon maaf, bisa kekurangan datanya dari Mrs. Riri, yang kelebihan dan kebaikan datanya dari Allah. Nasrul minallah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu kepada Mrs. Rini. Terima kasih Mrs. Rini. Ilmunya insya Allah sangat bermanfaat dan bisa kita terapkan di sekolah kita SD Muhammadiyah 1 namanya. Bapak Ibu masih semangat? Sebenarnya saya mau cek lagi tadi. Temu 1, temu 2, temu 3. Yes. Oke, ya Bapak Ibu hadirin para peserta workshop pada hari ini, tibalah kita sampai ke penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan membawa berkah dan menjadi jalan kebaikan kita baik di dunia maupun di akhirat. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Ustadzah SD Mutulananya yang hari ini memberikan waktunya untuk hadir dan mengikuti workshop hari ini dengan sangat antusias. Terima kasih sekali lagi dan terima kasih. Selanjutnya kami mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri, sekian untuk workshop hari ini. Kita tutup dengan doa alhamdulillah bersama-sama. Akhirul kalam barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifalana di sini akan berbagi cerita pengalaman saya setelah mengikuti workshop bersama Mrs. Syafitri Pusparini Lestari SPD dengan judul workshopnya yaitu menumbuhkan budaya positif dengan membuat poster keyakinan kelas. Banyak hal yang saya dapatkan setelah mengikuti workshop ini, tentunya ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu tentang pendidikan yang menambah wawasan saya supaya menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Beberapa hal yang saya dapatkan yang sangat berkesan bagi saya setelah mengikuti workshop ini adalah saya menjadi lebih paham apa itu disiplin positif dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan. Dan saya juga menjadi paham bagaimana cara membuat poster keyakinan kelas yang baik dan benar. Salah satunya yaitu kita harus membuat poster keyakinan kelas dengan menerima secara terbuka semua masukan-masukan yang diberikan oleh seluruh anggota kelas.
Di sini saya juga menjadi tahu bahwa poster keyakinan kelas baiknya dibuat dengan bahasa atau kalimat-kalimat yang positif. Misalnya, jika kita menginginkan murid kita untuk tidak terlambat, gunakan bahasa yang positif, bukan dengan kata-kata jangan terlambat, tapi gunakanlah kata datang atau masuk kelas tepat waktu, seperti itu. Setelah saya mengikuti workshop ini, saya menjadi lebih bersemangat lagi untuk menjadi guru yang lebih baik dengan menerapkan ilmu yang saya dapatkan, yaitu menerapkan disiplin positif, membuat poster keyakinan kelas yang lebih baik, dan juga menerapkan restitusi dengan baik dan benar. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafiq Al-Raiki dari kelas 5. Setelah adanya kesepakatan yang dibuat di kelas 5, saya yakin kedepannya akan lebih baik lagi sebagai bentuk keyakinan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya bisa menjadi pribadi yang lebih disiplin, bisa lebih menyayangi teman-teman, dan belajar lebih menghormati orang yang lebih tua dari saya.